Komentar Pendidikan, Genta Merah TV. Tidak adanya ujian nasional, tidak ada tantangan bagi para siswa-siswi, tetapi soal mutu bisa tetap menjadi target bagi seorang pengajar. Tryout yang dilakukan di SMKN 1 Banjit, merupakan sebuah uji coba untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa-siswi menyerap ilmu mereka. Kepala SMKN 1 Banjit, Subuh Kurniawan mengatakan, yang mengikuti tryout saat ini sebanyak 220 siswa dan siswi. Bahkan sistem yang diterapkan dalam ujian percobaan itu, menggunakan sistem digital. Kita berikan kebebasan bagi siswa, dengan sistem digital para siswa yang mengikuti tryout nantinya bisa kita lihat sejauh mana kemampuan mereka dalam menyerap mata pelajaran. Soal yang kita berikan juga checkpoint hanya sekitar 4, lainnya esai. Kalau checkpoint bisa mereka googling, tapi kalau esai harus mereka pahami sendiri, katanya. Dengan sistem digital, kata Subuh, siswa disuguhkan dengan sebuah aplikasi yang di dalamnya terdapat mata ujian, dan bisa langsung dipantau oleh sekolah. Semua kan terintegrasi, jadi bisa kita pantau. Aplikasi yang kita terapkan di sekolah ini ada beberapa, termasuk mading digital, bahkan absen serta buku tamu, ujarnya. Bahkan dengan tiada adanya ujian nasional, kata Subuh, SMKN 1 juga menerapkan uji kompetensi, dengan mendatangkan orang-orang industri untuk menguji para siswa dan siswi. Tryout itu ada tahap 1, 2, 3, karena setelah tryout pertama ada evaluasi. Kita lihat progresnya sejauh mana, yang belum mencukupi kita lakukan tryout 2, 3 hingga sampai kita ukur, ujar dia. Terkait sistem digital yang diterapkan, Kepsek yang matang dalam dunia digitalisasi itu menegaskan, karena keterbatasan signal yang ada, maka server diboyong ke seolah, sehingga mampu menampung kecepatan signal. Servernya ada di sini. Untuk tryout kita memang sejak tidak ada ujian nasional ini kita ingin membekali anak-anak, membekali dengan kalian prosedurnya dari nasional kan ujian nasional nggak ada. Kemudian ini digantikan dengan tryout. Tryout ini yang kita ujikan untuk produktifnya itu yang berhubungan sama kemampuan mereka. Kalau TBSM ya sesuai dengan kompetensi TBSM, yang lainnya disesuaikan. Karena ujian nasional ya nggak ada. Diganti asesmen itu lebih cenderung bukan pada evaluasi tapi pada menceritakan kondisi sekolah, itu pun di kelas 2. Berarti istilahnya kalau sekarang nggak ada ujian nasional, pakai ujian sekolah itulah berarti? Pakai ujian sekolah sama ujian, kalau SMK namanya ujian kompetensi. Ini prakompetensi. Kompetensi itu kita yang uji industri. Industri kita datangkan ke sekolah. Ini hasil ajaran yang diajar kita. Diuji oleh industri, standarnya udah penuh atau belum. Nah, kalau secara umum tryout itu apa sih, Pak? Tryout itu ya latihan ya. Uji coba. Uji coba sekaligus mengukur kemampuan anak sejauh mana. Setelah tryout pertama, jadi evaluasi progresnya sampai berapa, yang belum ditambah lagi, tryout kedua, sehingga progresnya bisa kita ukur. Apa kelebihan SMK ini dalam melakukan tryout ini? Apakah dia punya sistem khusus? Ada. Apakah dia udah menggunakan Google? Kalau kita semuanya pakai sistemnya digital. Walaupun digital ini karena faktor faktor keterbatasan sinyal ya. Keterbatasan sinyal, jadi servernya kita boyong di sini. Servernya ada di sekolah tapi bisa diakses dari luar. Jadi dengan Google ini bisa membantu siswa, semua jawaban soal-soal itu udah di situ ya? Ini peralihan dari konsep manual ke paperless ya. Konsep manual ke paperless itu, kalau manual ini kita lihat banyak kendala terkait dengan koreksi ya. Kalau sudah pakai menggunakan sistem kan koreksi sudah dilakukan oleh mesin. Tetapi masih kita pakai semi ya. Semi itu gini, karena melihat karakter anak-anak. Soal dibikin 60, ngerjainnya dulunya sampai 2 minggu, ternyata anak ekspektasinya mengerjakan kurang dari 30 menit karena mereka sudahlah klik-klik aja. Kita bagi 2 ini. Yang satu ada IC, yang satu ada pilihan ganda, yang satunya IC. IC itu masih manual orang, manusia, jadi gurunya masih kita lihat. Mau lihat seriusan mana antara, kalau yang pilihan ganda kan enak tuh. Jadi iseng-iseng berhadiah, klik aja, yang tahu udah. Tapi ini kan kita nggak mau nih melihat anak ini prosesnya mikir atau enggak, makanya kita berikan item isi beberapa saat ketika ada momen-momen ujian untuk menguji
menguji bahwa mereka itu sebenarnya serius nggak sebetulnya gitu. Prosentasenya Mas? Hah? Prosentase? Prosentasenya antara apa? Antara ya apa namanya IC sama checkpoint? Checkpoint paling banter 5. Paling banter 5? Paling banter 5. Ah. Karena apa? Karena di situ walaupun ini ya, kelemahan kita ini anak-anak pintar nih. Ngerjain soal pakai browser. Di situ buka aplikasi lain nyontek Google. Nah, sedangkan IC itu kan untuk nyontek kan susah. Makanya kita ada 2 kemarin yang sudah kita lakukan di digitalnya pakai sistem, yang satunya pakai lembar jawab IC. Lampiran dari soal itu. 3 kemarin kan kalau salah soalnya. Untuk ngecek nih, ada nggak sih antara ini sebetulnya yang anak di sistem tuh ngerjainnya serius nggak, mikir nggak, nah, kemudian cocokkan dengan jawaban yang di IC. Ya, sebetulnya sekarang kan namanya nyontek itu kan relatif toh. Relatif apa? Nyontek itu bagian proses belajar sebetulnya. Enggak, sekarang oke, dia sebagian makanya aku lihat tadi kan anak-anak masih tetap megang HP itu ya. Nah, jadi megang HP bisa aja dia nyontek di situ kan, Mas? Jadi apa ya? Kira-kira itu akan menunjang atau lebih cenderung ke anak nanti malas belajar, Mas? Kalau kami kita positive thinking aja ya. Namanya teknologi mau nggak dipelajari kita katro, mau diikuti banyak jalan praktis yang dimana ada hal negatif seperti nyontek dan segala macamnya. Kita punya pola, kita berikan sama gurunya bahwa soal itu walaupun ada jawabannya di internet, minimal soal itu di tahapannya HOTS. HOTS itu artinya mereka walaupun nyontek harus berpikir ulang gitu loh. Nah, jadi misalnya nih kalau yang matematika itu ada beberapa soal yang sudah ditulis dengan format teks ya, yang bisa di copy paste, ditaruh di aplikasi yang bisa jawab otomatis itu. Nah, makanya kita buat itu terpisah biar itu tidak bisa dimasukkan aplikasi untuk jawaban otomatis itu, kalau nggak salah di matematika ada itu. Jadi foto rumusnya, soalnya keluar jawabannya. Makanya kita antisipasi dengan cara mungkin teksnya kita ubah menjadi gambar atau sedemikian rupa. Kemudian tim juga sudah mencoba ini ketika kita lagi ngembangin aplikasi, ketika diinstal di HP-nya pas menjalankan ujian itu dia nggak bisa buka tab lain. Aplikasi itu kita buat sendiri atau seperti apa? Kalau kita sedang kembangkan buat sendiri, kali depan ini aplikasi buatan sendiri. Termasuk nanti kalau Mas Warsiono sama tim ada kampung percontohan bisa tolong dijualin. Itu apa kelebihan dari aplikasi itu, Mas? Apa aja? Kelebihan aplikasinya kita paperless. Paperless itu konsepnya data digital. Data digital itu lebih ringkas. Kalau lebih muluk-muluknya hasil bisa langsung kelihatan. Hasil kelihatan, buku tamu misalnya, buku tamu saya bisa akses dari manapun, siapa yang berkunjung hari ini, jam berapa, nicknya berapa. Kemudian contoh lagi aplikasi surat menyurat. Surat menyurat kalau di sana itu kan fisik tuh. Fisik itu paling tidak kalau ketika ada sesuatu yang usil jahil, hilang datanya, kita sudah nggak ada lagi. Kemudian fisik kan makan tempat. Jadi efisiensi manajemen administrasi bisa karena lewat aplikasi. Dan sekarang siapa orang nggak pegang HP. Guru itu kalau kami misalnya nih guru dia membuat bahan ajar, mereka bikin sendiri, kemudian upload dari rumah, upload ke sekolahan, nanti di-upload oleh kurikulum, ditandatangani oleh saya, dikembalikan. Apa nama aplikasi ini, Mas? Nama aplikasinya Sistem Informasi Digital Sekolah. Itu ada nanti kita tunjukin. Kemarin itu udah kita pakai kapan? Sudah mulai dari pandemi. Udah lama berarti. Pandemi itu kita sudah pakai hybrid learning. Hybrid learning itu perpaduan antara, kemarin kita nyolong-nyolong sih. Karena nggak perlu tatap muka, kita tatap muka terbatas. Jadi dalam satu semester kita bagi menjadi 8 pertemuan. Ada pertemuan praktik dan ada pertemuan yang lewat aplikasi. Nah, kalau kita kayak tryout ini, Mas, atau ujian nanti lah ya, ujian nanti. Itu aplikasi itu untuk apa kegunaan untuk anak-anak kita, Mas? Yang pertama ya literasi digital. Nah, kedua di situ kan secara soal sebenarnya aplikasi itu cara kita memberikan ujian kepada anak. Kalau dulu menggunakan kertas, disodorkan, kemudian anak ngerjakan, sekarang diubah menjadi digital. Keuntungannya secara pembiayaan dan efisiensi lebih efisien karena apa?
kertas itu hubungannya sama semakin banyak kertas isi lingkungan misalnya. Kemudian setelah itu limbahnya mau dikemanakan segala macam. Kalau ini kan sudah begitu klik kita bisa pantau hasilnya seperti apa, otomatis efisiensi yang lain bisa. Sehingga guru kami itu porsi kerjanya lebih gampang karena otomatisasi. Kuntar, Genta Merah TV, melaporkan dari Banjir.